Halo anak-anak kelas 4, kita ketemu lagi di video pengukuran panjang dan berat. Ya, ini pelajaran bab 4 ya. Ayo kita ikuti semuanya. Pertama, kita mengingat kembali tentang hubungan antar satuan panjang. Anak-anak ingat ya, waktu itu ada gambar tangga satuan panjang. Di kelas 3 mungkin anak-anak sudah pernah pelajari itu. Kita lihat lagi. Nah, ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada juga tanda panah di sini, kalau ke atas berarti dibagi 10. Kalau ke bawah atau turun itu dikali 10. Jadi setiap kali naik satu anak tangga, maka akan dibagi 10. Setiap kali turun satu anak tangga akan dikali 10. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 8 km sama dengan berapa dekameter? Nah, kita lihat lagi. Dari kilometer ke dekameter itu turun berapa anak tangga? 1, 2. Nah, turun 2 anak tangga berarti dikali 10, kemudian kali 10 lagi. Artinya sama dengan kali 100. Jadi 8 km sama dengan 8 kali 100 sama dengan 800 dekameter. Contoh yang lain ya. 500.000 desimeter berapa kilometer? Kita lihat di sini desimeter ke kilometer. Ini berarti naik. Nah, naiknya berapa anak tangga? Ada 1, 2, 3, 4. Naiknya 4 anak tangga. Setiap kali naik satu anak tangga dibagi 10. Berarti kalau naik 4 anak tangga sama dengan dibagi 10.000. Jadi 500.000 desimeter sama dengan 500.000 dibagi 10.000 sama dengan 50 km. Contoh berikutnya. Nah, kalau ini sudah dalam bentuk penjumlahan dengan beberapa satuan yang berbeda, yaitu 300 meter ditambah 8.000 cm ditambah 50.000 mm sama dengan berapa dekameter? Kita ubah satu persatu ya. 300 meter dari meter ke dekameter, berarti naik satu anak tangga. Sama artinya dibagi 10. Jadi 300 meter sama dengan 30 dekameter. Nah, yang 8.000 cm dari sentimeter ke dekameter itu naik 3 anak tangga. Berarti dibagi 1000. Jadi 8.000 cm sama dengan 8.000 dibagi 1000 sama dengan 8 dekameter. Jadi ini ditambah 8. Selanjutnya yang 50.000 mm. Dari milimeter ke dekameter. Ini naiknya ada 4 anak tangga. Berarti dibagi 10.000. Sehingga 50.000 mm dibagi 10.000 sama dengan 5 dekameter. Nah, sekarang kita jumlahkan 30 tambah 8 tambah 5 sama dengan 43 dekameter. Bisa ya, nanti anak-anak bisa latihan mencoba dengan bilangan yang lain. Diubah kalau memang belum hafal sambil lihat tangga satuan panjang. Sekarang kita ke materi hubungan antar satuan berat. Ini pun mengulang waktu pelajaran di kelas 3 lalu ya. Nah, sekarang kita lihat tangganya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, GR itu sama dengan G ya, itu sama dengan gram. Kemudian desigram, sentigram, dan miligram. Seperti di satuan panjang, kalau naik satu anak tangga dibagi 10, kalau turun satu anak tangga dikali 10. Selain tangga satuan berat ini, anak-anak juga harus ingat adanya satuan berat yang lain, yaitu ada ton, kuintal, kemudian ada juga pon. Nah, kalau 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Sedangkan 1 kuintal sama dengan 100 kg.
Nah, 1 kilogram sama dengan 2 pon. Jadi kalau 1 pon itu sama dengan 0,5 kilogram. Kita ke contoh soal ya. Nomor 1, 35 kilogram sama dengan berapa dekagram? Kita lihat dari kilogram ke dekagram. Ini turun 1, 2. 2 anak tangga. Berarti dikali 100. Sehingga 35 kilogram sama dengan 35 kali 100 sama dengan 3.500 dekagram. Contoh yang kedua, 8.500 kilogram berapa kuintal? Nah, kalau di tangga satuan ini enggak ada ya kuintal, tapi kita lihat di sini bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau dari kilogram ke kuintal itu dibagi 100. Sehingga 8.500 kilogram sama dengan 8.500 dibagi 100 sama dengan 85 kuintal. Contoh yang ketiga, 3.000 hektogram. Anak-anak ingat ya, hektogram itu sama dengan ons. Nah, ini hektogram di sini. Itu sama dengan berapa kuintal? Nah, kalau dari hektogram ke kilogram itu naik 1 anak tangga. Itu berarti dibagi 10. Nah, ingat kalau 1 kuintal itu 100 kilogram. Berarti kalau dari kilogram tadi hektogram sudah dibagi 10, dari kilogram ke kuintal dibagi 100 ya. Jadi 3.000 hektogram dibagi 10 dibagi lagi 100. Nah, itu akan ketemu 3 kuintal. Selanjutnya kita belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Kita lihat, kita akan mengukur panjang pensil dan krayon. Kalau di kelas 3 dulu kita belajar yang pengukurannya hasilnya tepat. Ya, misalnya pensilnya berapa senti, 10 senti misalnya, krayonnya 5 senti dan sebagainya. Tapi bagaimana jika hasil pengukurannya adalah tidak tepat di angka yang misalnya 10 atau 11 atau 7 dan sebagainya. Kita lihat untuk panjang pensil. Nah, di situ letaknya antara 14 dan 15. Tapi kita lihat itu lebih dekat ke angka 14. Jadi, kita bisa menyebut panjang pensil kira-kira 14 cm. Selanjutnya kita lihat untuk krayonnya ya. Letaknya antara 6 dan 7. Tapi kita lihat lebih dekat ke angka 7. Jadi kita bisa menyebut bahwa panjang krayon kira-kira 7 cm. Sekarang kita ambil contoh. Bulatkan 12 cm 8 mm ke satuan cm terdekat. Untuk membulatkan satuan panjang, kita tetap ikuti aturan seperti pembulatan di pecahan desimal. Nah, kalau dari cm, kita lihat ada 8 mm di situ. Kita lihat 8 mm itu sama dengan 0,8 cm. Dari mana itu? Ingat ya, di tangga satuan panjang, milimeter itu letaknya 1 anak tangga di bawah cm. Sehingga untuk diubah ke cm sama dengan dibagi 10. Jadi 8 mm sama dengan 8 dibagi 10 cm. Sama dengan 0,8. Jadi 12 cm 8 mm itu sama dengan 12,8 cm. Ingat aturan pembulatannya, kita lihat persepuluhannya. Ya, persepuluhannya ini angka 8. 8 lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Sehingga 12,8 cm dibulatkan menjadi 13 cm. Contoh yang lain. Bulatkan 25 meter lebih 30 cm ke satuan meter terdekat. Kita lihat dulu yang sentimeternya 30 cm. Dari senti ke meter berarti naik 2 anak tangga.
berarti itu dibagi 100. Sehingga 30 cm sama dengan 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 meter. Jadi 25 meter 30 cm itu sama dengan 25,3 meter. Nah, bagaimana untuk membulatkannya? Kita lihat persepuluhannya. Ini ada angka 3. 3 itu kurang dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Sehingga 25,3 meter dibulatkan menjadi 25 meter. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis timbangan. Anak-anak masih ingat ya, alat untuk mengukur berat itu kita sebut timbangan. Nah, macam-macam timbangan, masih ingat? Itu pelajaran di kelas 3 lalu, ada timbangan bebek. Timbangan bebek kadang disebut juga timbangan pasar. Banyak kita jumpai di pasar-pasar, terutama pasar tradisional. Kemudian ada juga timbangan berat badan. Tentunya ini untuk menimbang berat badan orang dewasa dan anak-anak. Timbangan yang lain yaitu timbangan digital. Ini bisa kita jumpai di supermarket atau di swalayan. Gunanya untuk menimbang sayur, daging maupun buah. Ada lagi timbangan yang lain namanya timbangan rumah tangga. Ini untuk menimbang keperluan rumah tangga, kadang untuk membuat kue atau menimbang bahan-bahan makanan lainnya. Satu lagi ada timbangan neraca atau timbangan perhiasan. Digunakan untuk menimbang perhiasan ya. Selanjutnya kita belajar pembulatan hasil pengukuran berat. Kita lihat contoh gambar tersebut, yaitu kita akan menimbang mangga. Nah, menggunakan timbangan seperti timbangan rumah tangga ya. Nah, kita lihat jarumnya ini terletak di antara 1 dan 2. Jadi tidak tepat di angka 2 maupun di angka 1. Tapi kita lihat jarumnya ini menunjuknya lebih dekat ke angka 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan, kita buat pembulatannya yaitu berat mangga kira-kira 2 kg. Contoh yang lainnya, bulatkan 5,3 kg ke satuan kilogram terdekat. Berarti kita akan lihat persepuluhannya, yaitu 3 ya, ini ya, angka 3 di sini. Nah, 3 kurang dari 5 berarti kita bulatkan ke bawah. Sehingga 5,3 kg dibulatkan menjadi 5 kg. Contoh yang kedua, 2 kg 700 gram dibulatkan ke kilogram terdekat. Berarti yang kita lihat adalah 700 gram. 700 gram itu sama dengan 0,7 kg. Karena dari gram ke kilogram itu naik 3 anak tangga ya, jadi dibagi 1000. Sehingga 2 kg 700 gram itu sama dengan 2,7 kg. Nah, pembulatannya karena persepuluhannya adalah angka 7, itu lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas. Jadi, pembulatannya menjadi 3 kg. Contoh yang lain, 4 kuintal 35 kg. 35 kg itu berapa kuintal? Nah, ini kita akan membulatkan ke satuan kuintal terdekat. Kilogram ke kuintal itu naiknya adalah 2 anak tangga ya, kalau misalnya ada anak tangganya. Tapi kalaupun enggak kan kita tahu bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Jadi kalau 35 kg itu sama dengan 35 dibagi 100 sama dengan 0,35 kuintal. Jadi 4 kuintal 35 kg itu sama dengan 4,35 kuintal. Kita lihat persepuluhannya angka 3 kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Sehingga 4,35 kuintal itu dibulatkan menjadi 4 kuintal.